warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Bu. Luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hanania, Ayu Widya. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Rina Pertiwi. Hadir, Bu. Nafazri Evelia. Hadir, Bu. Latifiti Rohma. Hadir, Bu. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masuk semua ya, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ayo cungkan tangan. Baik, Lina, dipersilahkan. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lina. Sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dulu. Nah, pada hari ini kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Baik anak-anak, terima kasih kepada kalian yang sudah ikut bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Pada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran 1. Nah, ayo anak-anak dibuka buku paketnya halaman 4. Di situ terdapat teks bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, Ibu minta perwakilan dari kalian untuk membacakan teks bacaan tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Hanania, dipersilahkan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol
yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, teks bacaan akan dilanjutkan oleh Kofiah. Kepada Kofiah, dipersilakan. Baik, Bu. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra, antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan yang disebut gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya bagian B akan dilanjutkan oleh Lina Pertiwi. Baik, Bu. B. Adanya keinginan menyebarkan agama, gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Lina. Bacaan bagian C akan dibacakan oleh Nafazri. Baik, Bu. C. Adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya, glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahannya sebanyak-banyaknya. Sudah, Bu. Baik, bagian D, bagian yang terakhir akan dibacakan oleh Marti. Baik, Bu. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut atau sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak, tadi kalian semua sudah membaca teks bacaan yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini Ibu bacakan ya soal-soalnya. Untuk soal yang pertama,
siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Nah, di sini siapa ayo yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Hanania boleh untuk menjawab. Menurut saya, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa, Bu. Iya, benar sekali. Nah, Ibu lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua yaitu, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya. Saya, Bu. Oke, boleh Kofiah untuk menjawab. Faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah, Bu. Iya, pintar Kofiah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ini Ibu tunjuk ya untuk menjawab. Yang menjawab yaitu Lina. Silahkan dijawab pertanyaan nomor 3. Baik, Bu. Jawabannya, bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra itu pada tahun 1511. Iya, cerdas Lina. Nah, pertanyaan selanjutnya. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Marti boleh untuk menjawab. Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di wilayah Tidore dan Maluku, Bu. Iya, benar sekali Marti, pintar. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, Nafazi boleh untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Bangsa Barat melakukan penjajahan ke samudra karena yang pertama untuk mencari kekayaan, yaitu gold. Yang kedua, menyebarkan agama, gospel. Yang ketiga, mencari kejayaan, glory. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah, Bu. Iya, pintar. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Siapa nih yang mau menjawab? Pertanyaannya, bagaimana kondisi Saya lagi, rakyat Bu. menjadi... Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh. Si Hanania boleh menjawab. Kondisinya itu rakyat itu sangat menderita, Bu, pas waktu adanya penjajahan. Iya, pintar sekali Hanania. Nah, sampai sini, apakah kalian sudah paham? Insya Allah, Bu. Paham, Bu. Iya, Sudah paham, bagus. Ibu. Apabila kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di sini Ibu memiliki tugas untuk kalian. Tugas ini dikerjakan dengan teman sebangku. Di sini kalian membuat ulasan mengenai bacaan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, tugas ini kalian kumpul minggu depan. Paham dengan tugasnya anak-anak? Paham, Ibu. Bu. Paham, Bu. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan Paham, Bu. atau sudah akan Ibu lanjutkan. Lanjut, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya di sini kalian Ibu tugaskan untuk mencari informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, bangsa apa aja sih Bu yang akan kita cari informasinya? Nah, di sini Bu tugaskan kalian untuk mencari bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda.
Nah, kalian bisa mencari informasi ini dari kabar, majalah, atau artikel di internet. Nah, tugas ini kalian kerjakan sekarang, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, 15 menit sudah berlalu. Nah, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk membacakan informasi-informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan. Nah, yang pertama dimulai dari informasi kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Ini siapa nih yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, boleh Hovia untuk menjelaskan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Apa saja nih yang kamu dapat informasinya? Baik, Ibu. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis ini datang ke Indonesia pada tahun 1511 atau 1511. Tempatnya pantai utara Sumatera. Tujuannya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Nah, reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Hovia yang sudah mencari informasi mengenai kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, selanjutnya bangsa Spanyol. Siapa nih yang bisa menceritakan atau menjelaskan informasi apa aja sih yang udah didapat? Ayo, siapa yang bisa Saya, Bu. acungkan tangan? Saya, Bu. Marti, boleh untuk menjelaskan? Baik, Bu. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Tahun kedatangannya yaitu tahun 1521. Tempatnya yaitu di Pantai Tidore dan Maluku. Tujuannya untuk menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu meletakkan dasar-dasar agama di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Marti. Nah, penjelasan informasi dari Marti tadi sudah sangat benar ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk bangsa Belanda, siapa nih yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, boleh. Kenapa? Terima kasih, Bu. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangannya 1596. Tempatnya di Pelabuhan Banten. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa penting yang terjadi yaitu pembentukan VOC, pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Fajrin. Nah, baik anak-anak sekalian, tadi teman-teman kita, yaitu Hovia, Marti, dan Nafas sudah menjelaskan tentang informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia, yakni bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, jawaban atau informasi dari teman-teman kalian itu
sudah sangat benar. Nah, apa anak-anak sekalian sudah paham? Sudah paham, Ibu. Paham, Bu. Alhamdulillah apabila kalian sudah paham. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Ini sebagai pengingat kalian ya, supaya kalian dapat lebih paham dan lebih mengerti. Nah, Gold kekayaan. Nah, misi khusus tersebut ada kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempahnya anak-anak sekalian. Nah, sedangkan Glory yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga tuh membawa misi khusus. Nah, misi khususnya tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, yang terakhir yaitu gospel yang artinya keinginan mencari kejayaan. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham. Paham, Ibu. Nah, jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. selanjutnya, di sini Ibu mempunyai sebuah bacaan. Nah, bacaan ini nanti kalian melengkapi. Di sini yaitu kita membuat sebuah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, pengandaian ini Ibu bacakan ya, kalian berbarengan untuk menjawabnya. Di sini Ibu bacakan, seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan titik-titik kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian akan menerima atau menolak untuk kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Menolak, Bu. Menolak, Bu. Menolak. Menolak. Benar sekali jawabannya. Menolak. Pintar. Selanjutnya ya, Ibu bacakan lagi. Penjajah, titik-titik, membantu atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Apa nih jawaban dari kalian? Penjajah membantu Menyengsarakan, atau Bu. menyengsarakan kehidupan. Menyengsarakan. Ya, benar. Selanjutnya, sikap para penjajah awalnya titik-titik baik atau jahat. Namun, pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu ramah atau suka menolong atau menindas dan kejam. Kira-kira apa nih jawaban yang tepat? Sikap para penjajah awalnya Baik. Baik, baik, Bu. ya, benar. Baik, Bu. Namun, pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu Menindas dan kejam, Kejam. Bu. ya, pinter banget anak. Baik. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu. Baik. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pada kalian tentang sifat-sifat benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda, ada yang tahu? Benda padat, Bu.
Iya, benar. Yang pertama yaitu benda padat. Yang kedua ada yang tahu? Benda cair, Benda Bu. cair, Bu. Iya, Tidak. benar. Bu. Yang ketiga, ada yang tahu? Gas, Bu. Iya. Benda gas, Bu. Jadi, benda-benda yang ada di sekitar kita itu digolongkan menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ketiganya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, mengapa sih, Bu, kita perlu mengetahui sifat-sifat benda? Nah, salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu wujud benda adalah padat. Nah, kita pasti memiliki banyak benda di sekitar kita yang berwujud padat. Kita dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Baik, ini ada yang tahu nggak contoh benda padat? Ayo anak-anak sebutkan. Meja, Bu. Kursi, Bu. Kursi, Bu. Ya, Buku, benar. Bu. Pintar Papan sekali. tulis, Bu. Iya. Selanjutnya yaitu wujud benda berikutnya yaitu cair. Benda-benda cair itu dapat kita temui dengan mudah di sekitar kita. Contoh benda cair yaitu air. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Selanjutnya wujud benda yang ketiga yaitu gas. Kita manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuh kita pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkannya melalui gas karbon dioksida. Paham anak-anak mengenai sifat-sifat benda? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah sudah paham. Di sini Ibu akan memberi kalian tugas lagi. Tugas ini berupa percobaan. Di sini Ibu menyediakan 3 percobaan. Nah, kalian di sini membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, di sini kalian bebas untuk memilih untuk melakukan percobaan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, di sini ada yang ingin bertanya tentang tugas kita. Izin bertanya, Ibu. Iya, boleh, Lina. Izin bertanya, Bu, nanti percobaannya kita melakukan di rumah atau percobaannya kita bawa bahan-bahannya ke sekolah, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus ya, Lina. Nah, untuk alat dan bahannya ini kalian bawa atau siapkan dari rumah. Nah, kalian melakukan percobaannya ini di sekolah. Nah, sedangkan yang dikumpulkan ke ibu itu hasil diskusinya. Kalian melakukannya di sekolah, namun yang dikumpulkan ke ibu itu hasil diskusinya. Hasil dari percobaan tersebut. Paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, apa kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Cukup, Bu. Apakah kalian paham? Sudah, Pak. Apabila kalian sudah paham semua, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, materi kita hari ini kalian baca-baca lagi di rumah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Yo, siapa yang berani? Saya, Bu. Iya, boleh, Lina. Baik, teman-teman.
pelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah, Bu. Iya. Sebelumnya Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.